Rizik Syihab, kalau kamu nggak berani ngadepi kami di seminar ilmiah di kampus ya, kampus terkemuka, ya cocok IB-nya itu ya kalau nggak Imam Banci ya Imam Bahlul. IB-nya itu ya kalau nggak Imam Banci ya Imam Bahlul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti video dari Dr. Sugeng berikut ini. Rizik Syihab ini dulu kan yang mensyaratkan durian Abi harus tes DNA. Ya gara-gara itu sebaiknya kita kan dia sering diakronimkan sebagai IBHRS ya. Itu betul. Itu dari Imam Banci, Habib Rizik Syihab. Nyuruh-nyuruh tes DNA begitu, sekarang ketakutan sendiri kalau nggak Banci apa. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya kawan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan. Tapi dasarnya Banci, seperti kata Dr. Abdillah Toha. Rizik Syihab ini kalau ceramah dipegangi mic udah kayak singa. Begitu mic-nya lepas kayak kucing Persia udah. Rizik Syihab, kalau kamu nggak berani ngadepi kami di seminar ilmiah di kampus ya, kampus terkemuka, ya cocok IB-nya itu ya kalau nggak Imam Banci ya Imam Bahlul. Ya kalau nggak Imam Banci ya Imam Bahlul. Ya kalau nggak Imam Banci ya Imam Bahlul. Ya udah Rizik Syihab, kalau situ jantan nggak Banci ya. Kita ketemu di seminar ilmiah di mana gitu. Sahabat muslim dimanapun berada, inspirasi yang bisa kita ambil dari Dr. Sugeng ini adalah mental kebebasan dari oknum-oknum habaib. Bahwa Dr. Sugeng ini mengekspresikan bahwa kalian atau kita semua pribumi, orang-orang Nahdliyin khususnya, jangan merasa terintimidasi seperti oleh oknum habaib, misalnya terhadap Habib Rizik Syihab. Kalau kita tidak salah, tidak usah takut itu. Walaupun kita ini adalah orang-orang biasa yang dulu ditakut-takuti dengan si Habib Rizik Syihab, ya tidak perlu sekarang. Tes DNA sudah jelas mereka itu bukan keturunan Nabi. Demikian pula seperti tesis Ki Haji Imaduddin Usman. Mereka itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu orang asing, untuk apa kita takut? Jadi ekspresi kebebasan di dalam menjalankan nurani beragama, ya seperti Dr. Sugeng ini, bebas-bebas saja. Dan kita berani mengkritik orang-orang yang memang pantas untuk dikritik. Seperti kritikan Dr. Sugeng kepada Habib Rizik Syihab tentang menyebutkan bahwa Habib Rizik itu
mengebor-geborkan tes DNA dulunya, tapi setelah muncul tesis Ki Haji Imaduddin Utsman dan terbukti haplogrup dari hasil tes DNA para habaib itu adalah G Yahudi, sekarang Habib Rizik justru tidak berani berkoar-koar dan tidak berani melakukan tes DNA. Maka dengan lantang Dr. Sugeng mengatakan itu imam banci, bukan imam besar. Itu adalah ekspresi dari kebebasan. Kita tidak terikat apapun, tidak ada intimidasi apapun, bebas mengatakan selagi kita mau bertanggung jawab secara hukum, intinya itu. Jadi Dr. Sugeng ini memberikan contoh kepada pribumi semua. Tidak perlu takut sama siapapun, kecuali kita ini memang punya kesalahan, maka kita harus minta maaf, ya itu aja. Atau introspeksi diri. Yang selama ini kan pribumi ini banyak takut kepada para habaib, kepada Habib Rizik dan yang lain. Kita takut, seperti ada intimidasi, takut. Itu motifnya karena menganggap, kita semua ini menganggap bahwa mereka itu cucu Nabi yang punya perjuangan besar terhadap negeri ini, tapi kenyataannya 0%. Mereka inilah yang kenyataannya akan menghancurkan negeri kita ini. Ini semua sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ya pantas untuk dicontoh seperti Dr. Sugeng ini. Kita bebas-bebas aja menyuarakan kritikan pada siapapun. Semacam itu. Sahabat muslim di manapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan fakta terkait permasalahan habaib di Indonesia, yang selama ini kita semua percaya bahwa para habaib itu adalah keturunan Rasulullah. Itu ternyata hanya sebatas husnudzon, berprasangka baik, karena tidak ada hujah dalil yang dapat kita buktikan bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi. Maka kita percaya saja. Tapi kalau hari ini masih percaya, itu sebenarnya kita masuk di dalam kedunguan. Kenapa? Satu, sejarah Habib Utsman bin Yahya, datuk para habaib di Indonesia, itu didatangkan oleh Belanda. Ini adalah fakta sejarah. Berarti Habib Utsman bin Yahya itu antek dari Belanda, orang-orang Belanda yang menghambat perjuangan para ulama waktu itu. Memang disetting semacam itu untuk mengaku menjadi keturunan Nabi. Dengan mengaku menjadi keturunan Nabi, maka orang-orang Indonesia menjadi lemah. Saat itu, bukan hanya saat itu, sampai saat ini yang masih mengakui bahwa habaib itu keturunan Nabi, ulama itu akan lemah sekali kelihatannya. Karena apa? Fakta sejarah tidak bisa dibohongi. Jadi kalau sejarahnya memang mereka didatangkan Belanda, itu benar. Contoh, haplogrupnya sama, yaitu G, Yahudi Askenazi. Haplogrup Habib Utsman atau habaib dengan haplogrup dari Belanda penjajah Indonesia itu sama, berarti mereka memang orang yang sama. Faktanya memang keturunan Rasulullah itu bila tes DNA akan terjadi J1 seperti keturunan Rasulullah secara internasional J1, tapi kelompok habaib Balwi di Indonesia ini adalah G. Loh, berarti Yahudi Askenazi ya beda, ya memang beda, memang dia bukan keturunan Rasulullah, kan semacam itu. Ini adalah fakta sejarah. Di sini yang kita semua perlu sadar dan perlu kita semua merdeka secara hati nurani dari mereka. Ya anggap saja mereka itu orang-orang biasa saja. Kalau yang alim ya memang kita harus menghormati. Mereka yang baik dan mulia kita harus memuliakan. Tapi mereka yang tidak berakhlak ya biasa-biasa aja. Tidak perlu kita ini takut, tidak perlu kita harus menghormati mereka. Supaya apa? Tidak terjadi perbudakan spiritual kepada habaib klan Ba'alwi di Indonesia ini. Kita harus bebas dari cengkraman mereka semua. Karena pada faktanya
mereka semua ini adalah merampok sejarah, merampok bangsa, merampok makam-makam, dan lain sebagainya. Ini adalah fakta yang ada pada hari ini. Jika kita masih menjadi antek-antek dari para habaib, tentu kita akan membela para habaib dengan buta, pembelaan dengan buta. Kalau tidak buta, pertama tanyakan dulu. Bila pembelaan mereka tidak buta, kenapa Habib Lutfi memalsukan makam? Kenapa mereka mengklaim sejarah bangsa Indonesia yang begitu panjang? Diklaim habaib semua. Mengapa Habib Lutfi juga memalsukan sejarah NU? Mengapa Habib Lutfi juga merubah sejarah Jatman, merubah silsilah di Jatman, merubah kepengurusan di Jatman? Kalau kita pikir dengan logis, ini semua tidak masuk akal kalau kita mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang baik. Faktanya, secara tes DNA, ternyata haplogrup mereka menunjukkan bahwa mereka itu adalah keturunan Yahudi Askenazi. Allahu Akbar. Ini perlu menjadi bentuk penyadaran bagi kita semua, supaya kita bisa membebaskan diri kita semua, membebaskan anak cucu kita agar tidak menjadi budak dari orang-orang Yaman yang notabene bukan keturunan Nabi tapi keturunan Yahudi. Ini adalah fakta. Untuk apa dipungkiri? Sebenarnya siapapun keturunan kita, leluhur kita, itu semuanya tidak jadi masalah. Kalau memang leluhur kita itu adalah kebetulan dari Rasulullah, termasuk dzurriyyah Nabi, alhamdulillah, itu rahmat dari Allah. Yang penting kita juga harus menjadi orang yang bertakwa. Demikian pula bila keturunan kita itu orang-orang Yahudi, ya tidak masalah, yang penting kita bertakwa. Walaupun keturunan Nabi, kalau kita ini orangnya jahat, itu tidak ada artinya. Walaupun keturunan Yahudi, kalau kita ini orang yang baik dan bermanfaat serta bertakwa, itu adalah baik. Tapi jangan sampai kita sudah keturunan Yahudi, akhlaknya lebih buruk dari orang-orang Yahudi. Lalu disebut apa orang semacam ini? Sahabat muslim dimanapun berada, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.